Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita sampai pada ayat 88 dari surat Al-Baqarah. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu dan qalu mereka berkata. Siapa mereka? Bani Israel. Qulubun asal kata dari qalbun. Apa artinya qalbun? Hati. Qalbun, qulubun. Hati, hati-hati. Jadi, dalam jumlah banyak, jamak taksir. Domir apa nahnu. Hati-hati kami. Berarti nah itu sebagai mudhofun ilaih. Hati-hati kami gulfun, tertutup. Ya, hati-hati kami tertutup. Bal, bahkan ya, kata bal itu adalah penolakan. Ya, bisa jadi sebuah penolakan atau kebalikannya atau muqabalah. Mengange bahasa orang mah lain kitu nu leres nama gitu. La'ana Allah laknat, melaknat mereka. Siapa yang melaknat? Allah melaknat mereka. Bi kufrihim, karena apa? Kekafiran mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna gulfun, hati-hati kami tertutup. Bal, bahkan la'anahumullahu,
Allah melaknat mereka bikufrihim. Ya. Faqalilan, maka sedikit apa yang isim mausul yu'minuna, mereka imani. Jadi bahkan mereka beriman sedikit saja atau hanya sedikit yang mereka imani, yang mereka percayai. Nah, Pak. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati kami, gulfun, tertutup, bal, bahkan la'anahumullahu, Allah melaknat mereka bikufrihim, karena kekufuran, kekafiran mereka. Faqalilan, maka sedikit, ma yu'minun, yang mereka imani. Itu maf'ulna, jadi maf'ulna dipengker, maf'ulnya di belakang. Jadi yu'minuna qalilan, hanya sedikit yang mereka imani. Dari ayat-ayat sebelumnya, penolakan demi penolakan, pembangkangan demi pembangkangan, kekufuran demi kekufuran. Masalahnya satu, apa? Hati mereka sudah iya. Jadi kalau diangkat ke kalimat-kalimat di awal, ya, khatamallahu ala qulubihim. Jadi Allah sudah, ya, bukan hanya ditutup tapi disegel. Kalau sudah disegel, siapa yang boleh membuka? Ya, hanya Allah. Hanya Allah yang bisa membuka, hanya Allah yang memang mampu, dan hanya Allah yang berhak untuk membuka. Maka nanti, ya, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jika orang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ini karena Allah yang punya hak, dan hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Jadi tertutupnya hati mereka bukan karena seolah-olah ujung-ujung ditutup, tapi kenapa? Ini berkali-kali mereka menolak, berkali-kali mereka tidak taat, berkali-kali mereka membangkang. Itulah. Jadi hati-hati Pak dengan satu kata, noyod. Apa noyod? Ya, salah satunya adalah keras kepala. Nggak bisa diingetin, itu maksudnya. Ya, bahasa yang lebih dekat apa? Bengal. Hati-hati Pak. Jadi kalau diingetin, tenurut, diingetin nggak mau dengar, diingetin nggak mau dengar. Nah, perilaku seperti ini nanti yang akan menutupi hati seseorang, sehingga kata Allah, ya, kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun.
yang menutupi hati, bukan Allah yang menutupi hati. Tetapi apa? Apa yang mereka lakukan itu yang membuat hati mereka keras. Nah, ini kalau sudah di sini, ini sulit, nggak bisa dibuka, nggak bisa. Ya, bahkan hati itu lebih keras daripada batu al-hajar, kan gitu ya. Gitu. Asyaddu qaswa. Sekeras-kerasnya batu masih mengeluarkan air. Dari celah batu ada tetesan air. Tapi sekeras-kerasnya hati manusia tidak akan ada manfaat. Nah, perilaku kerasnya hati ini bukan apa-apa, tetapi penyebabnya adalah perilaku yang terus membangkang, perilaku yang terus menolak, perilaku yang terus bengal, tidak nurut, tidak ngadengi. Nah, lami-lami itu yang membuat seseorang memiliki hati yang keras. Nah, tentunya agar hati kita menjadi lembut, bagaimana caranya? Dapat nasihat segera, dapat nasihat segera. Ini, Pak. Jadi kalau kamu salah, terus kamu apa? Buru-buru tobat. Eta keliru, buru-buru tobat. Tapi kalau salah, ketemu lagi, salah, ketemu lagi, salah. Nah, ini yang kita akan pelajari, ya, efek psikologi dari sebuah kesalahan yang dilakukan terus menerus. Iya maksudnya mah. Ya. Jadi apa penyebab orang masuk neraka? Apa penyebab orang masuk neraka? Terbiasa berbuat. Jadi lain dijorokeun, sanes dijongklokeun, tapi naon? Menggelinding, Pak. Manusia menggelinding dengan kebiasaannya. Ini orang yang terbiasa berbuat baik, maka dia akan terus menjadi baik. Seperti bola salju, kebaikan kecil lama-lama akan jadi besar. Begitupun ketika berbuat salah, sekecil apapun, maka perhatikan. Bola salju, Pak. Asal nama kecil, Pak. Lama-lama nah, karena itu mohon selalu kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, memohon petunjuk. Tapi kenyataannya kita sudah tahu belum? Ini benar, ini salah. Ini hak, ini batil. Tapi kenapa tetap melakukan kesalahan? Nah, itulah yang disebut dengan taufik. Jadi yang kita minta kepada Allah bukan hanya petunjuk, tapi taufik. Memawi sok dihijikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Pak Jami tara sholat, apalun teu sholat teh wajib. Nah, aku teu sholat. Teu aya taufik. Apalun teu riba teh haram. Tapi nah hese cingkat. Cikengeng itu. Apalun teu ngaji teh sae. Apaan? Tapi nah betara ngaji. Nah, apa? Taufik. Sanes acan kenging ida. Acan kenging taufik.
Adan ngajak sholat, nah teu ka masjid. Da apaleun anjeunna ge eta teh wajib. Nah, teu ka juru. Urang mah alhamdulillah, Pak. Kita mah alhamdulillah pas ngong adan langsung ka jamban. Nu ka jamban mah nu henteu nya henteu. Kenapa? Karena Allah menyertai kita dengan taufik. Nah, kumawi alhamdulillah. Ku Bapak Haji pan tadi diumumkeun. Para bapak, para ibu, pangaosan, aya nu datang, aya nu henteu. Naon sababna? Da kadangu atuh. Kadangu tah radius sabaraha meter. Tapi nah ieu mah datang itu henteu. Taufik. Gitu Pak. Sehingga seolah-olah untuk sesuatu ada penghalang. Apakah penghalangnya karena tidak mengerti? Apakah penghalangnya karena ragu? Atau penghalangnya karena benci? Wallahu a'lam. Ini Pak. Pak, Muhammad teh bager tuh. Bager pisan. Apakah semua orang mencintai Muhammad? Apakah Quran itu bagus? Semua pasti mengatakan Quran itu bagus. Apakah semua suka baca Quran? Nah, jadi terkait dengan taufik. Maka mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ulah tepikeun ka hate teh nutup. Jadi hate teh aya 4. Nur Nabi mah hiji ajrod, 2 iya ya gul itu 3 mankus, 4 masfuh. Jadi 1 ajrod, 2 aglab, 3 mankus, 4 masfuh. Ajrod hati orang yang beriman seperti halnya yang sumur. Ajrod bibitna goreng ge, bibitnya tidak terlalu bagus tapi tanahnya subur, tumbuh gak? Tumbuh. Itu hati. Nabi menggambarkan itu. Yang kedua, aglab. Dia tidak bisa menumbuhkan. Seperti hanya air turun, turun. Nyerap tuh Pak? Enggak. Kemana Pak? Ngagolosor. Dia mah tetep kayak gitu. Nggak pernah berubah jadi subur. Tetep garing Pak. Jangan sampai hati kita seperti itu. Hujan kurang koma gede. Ya, jangan dikatakan hujan tidak pernah lebat. Hujan terus. Tapi tanahnya tidak memungkinkan untuk menjadi subur. Jangan tanya nasihat, pengajian mah tidiu. Tapi kenapa tidak pernah menjadi subur? Artinya apa? Tidak pernah tumbuh menjadi pohon kebaikan. Nah maka orang yang beriman seperti yang disampaikan dalam surat Ibrahim, ya kalau tidak salah ayat 25, masalu kalimatin thayyibat kasyajaratin thayyibat. Perumpamaan kalimat-kalimat yang baik seperti hanya pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam ke bawah dan ranting daunnya menegadah ke atas. Tu'ti ukulaha kullahin. Setiap musimnya tiba, dia memberikan buah. Ini apa? Nah ini, hati seorang muslim. Tapi hati seorang kafir, ya. Walaupun benih nate bagus, benih bibit unggul, hibrida, tapi tidak bisa memberikan. Apa yang jadi masalah?
gulfun. Apa gulfun teh? Tertutup, tidak mau mendengar, tidak mau menerima, tidak ngadenge. Ini ternyata masalahnya pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena hati mereka sudah tertutup. Nya atau pantas di awal secara tersurat atau tersirat Allah katakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama, mau diberi peringatan enggak diberi peringatan anger wae moal iman, diemutan teu diemutan anger kitu, diajak teu diajak anger kitu. Hati mereka sudah tertutup. Bahkan dikatakan hiya al-qulubu matbu'un al-matbu'u alaiha. Hati yang sudah al-matbu', tabi'ah apa tadi? Dicap segel. Nah, maka bagaimana kita terkait dengan dakwah ini? Terus, Pak. Terus. Tugas kita hanya terus berjalan. Tugas kita hanya terus berjalan. Selanjutnya, mangga urusan Allah. Mangga Pak, urusan Allah. Terus, bagaimanapun keadaannya terus. Ya, susah, senang, pahit, getir, nyenengin, nyebelin, Allah yang memiliki rencana. Jadi tugas kita adalah terus. Ya. Jadi bagi hati yang tertutup akan mendengar nggak? Ngadengnya mau apa? Mau apa? Terus apakah kita harus berhenti? Dikatakan juga dalam tafsir Ibnu Katsir alaiha bisyawah, karena dalam hatinya ada yang menutupi, ada yang menyocokkan, ada yang menutupi. Ada kalimat yang menarik ya, itu wa usyribu fi qulubihimul ajla, katana syaroba Pak, tapi kalimatnya wa usyribu pakai fiil majhul, usyribu pakai sulasi mazid, asalnya mah syariba, tapi usyribu syariba apa? Minum. Usyribu diminumkan, tapi karena hati usyribu fi qulubihim, berarti maksudnya bukan minum tapi apa? Nyerap Pak. Jadi diserapkan karena hati apa? Al-ijla, kesukaannya, rasa senangnya menyembah berhala. Nah, jadi ada kalimat untuk hati, bahasanya apa? Tadi usyribu apa? Kayak busak. Begitupun iman. Maka iman itu nu tadi mah kufur, usyribu nate. Bagi orang yang beriman, nyerap keimanannya itu ke dalam hati. Persis seperti apa tadi? Tanah yang diberi air. Ini ya, gambaran tentang hati manusia. Nah, maka kuncinya kita, jadi apa yang menjadi penyebab kebiasaan mereka ingkar, kebiasaan mereka kufur, sehingga hanya sedikit yang mereka iman, hanya sedikit saja. Jadi bahasanya kalau ada 100 perkara yang harus diyakini, maka dia hanya yakin beberapa saja. Tidak dikatakan oleh Allah sabarahijina. Jadi jumlahnya relatif, hanya kata-katanya adalah faqalilan. Nah, itu kan jadi relatif. Lamun ieu cai sagelas, sakedikna sakumaha? Ieu sagelas teh seueur, sakedikna sakumaha? Satetes. Di intinya kenapa mereka membangkang? Karena mereka
hatinya tertutup. Satu. Yang kedua, kenapa hatinya tertutup? Karena hanya sedikit yang mereka yakini, hanya sedikit yang mereka terima, hanya sedikit yang sesuai dengan keinginan. Karena kebanyakannya adalah, nah, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh mereka ketika tidak setuju dengan ayat, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, mereka robah ayat itu. Mulai dari maknanya, selanjutnya redaksinya dirubah. Dan begitu pun nanti, apatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah summa yuharrifunahu. Tahrif. Apa tahrif teh? Memalingkan. Apa memalingkan? Memalingkan apanya? Maknanya. Memalingkan maknanya. Kesananya bukan hanya maknanya, tapi redaksinya. Ciri naon teh? Cocok, tidak sesuai dengan keinginan. Maka buku kitab sucinya di amandemen. Masya Allah. Itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Bulan apa? Enggak. Nah, ya, qalbun salim. Beda istilah apa? Ya, ada qalbun salim, qalbun ajrod tadi kaum mukmin. Qalbun salim artinya adalah hati yang sudah tidak menolak, anggawe ridho. Nya, mangga ridho. Cek Allah teh hudang tengah wengi, gugah mah. Gugah nu gugah mah. Saum. Salat. Ngaji gitu tak. Di qalbun salim teh. Diberi kehidupan oleh Allah sesuai dengan haknya masing-masing. Itu ngerewel Pak Ahmad ngawe nanti insyaallah dilahir alam. Tidak protes dengan keadaan, nggak ada lagi protes. Jadi sudah tidak berurusan dengan apa yang terjadi di luar dirinya. Manggawe naon sababna da eta kajian tenan teh tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ini itu gampang Pak. Mun urang kieu apa sodako? Urang misalkan sodako. Jelemana pikaresepeun orangnya nyenengin sodako mah. Mungkin sodako ya. Tapi sekali orang itu nyebelin, berhenti nggak tuh sodako? Berhenti tuh Pak? Ya. Iya sodako orang teh. Da bager diberian we. Tapi kasebeleun. Diberi di mah. Nah, eta teh qalbun salimna gagal. Jadi qalbun marid. Upami nafsu nama non? Nafsu mutmainnah, hanapna tah. Nafsu lawamah. Jadi kitu tah. Ya, qalbun marid. Ya, gering hati. Maka pekerjaan besar kita di mana? Hati. Bapak Ibu kenapa mau ke sini? Nih. Ya, da cek hati tentong lah capek. Capek, Pak. Entong rariut cek hati teh. Riut moal. Riut. Ya mitya lamun tanaga nangis leungit, sumangat nangis leungit, jarawat ke karasana bisul. Terus Pak. Nyan Tapi bisul karasana jarawat. Kang, ka masjid. Aya hadiah ya 10 juta, datang moal. Padang keriut. Hujan deui. Datang moal. Padahal keur bisulan. Karasana ge jarawat. Tadi keur wegah mah jarawat karasana ge. Coba. Ya. Jadi sejauh mana kita merasa penting kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panggilkan banyak inti, walaupun tidak sama persis dengan apa yang ini, hanya melebar saja, tapi intinya adalah yang sudah tertutup. Akibat apa? Akibat iman nate sakedik. Sanes teu aya Pak, tapi sakedik iman nate. Urang aya keneh imanna? Ai. Ya,
Aya alhamdulillah matak datang ka dieu ge aya kene di mana mun teu aya mah oh naon ngaji dadaya kanan itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit tadzkirah dari ayat yang bisa kita petik ibrahnya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah juga berikan taufik yang tadi sehingga kita bisa melangkah dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.